Desa Tepian Indah kilometer 106 terletak di Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Bengalon. Desa Tepian Indah awalnya adalah desa pemekaran dari Desa Tepian Langsat. Dan pada tahun 2003, Desa Tepian Indah ditetapkan menjadi desa transmigrasi. Dan pada tahun 2004, Desa Tepian Indah ini dimekarkan menjadi desa persiapan. Dan pada tahun 2008 dikembangkan menjadi desa definitif. Di Desa Tepian Indah terdapat dua wilayah, yaitu Desa Tepian Indah dan Desa Tepian Raya kilometer 102 yang telah dimekarkan menjadi desa persiapan. Dan pada tahun 2020, Desa Tepian Raya akan dikembangkan menjadi desa definitif. Luas wilayah Desa Tepian Indah yaitu kurang lebih 1.700 km persegi dengan jumlah penduduk Desa Tepian Indah yaitu 640 KK atau setara dengan kurang lebih 4.000 jiwa dengan berbagai macam suku dan agama. Atim, biasa dipanggil Pak Atim. Saya selaku PJ Kepala Desa Tepian Indah. Sebelumnya saya adalah PNS kantor Camat Bengalon dan saat ini saya tinggal di Bengalon. Untuk melaksanakan tugas saya sebagai PJ Kepala Desa Tepian Indah, sewaktu-waktu saya menginap di Desa Tepian Indah dan sewaktu-waktu saya juga bolak-balik tiap hari. Saya Pak. Iya. Sekarang kan ini kondisinya lagi pandemi Pak. Jadi mungkin bentuk pencegahan yang dilakukan untuk di daerah Tepian Indah ini bagaimana Pak? Untuk pencegahan pandemi. Jadi masalah pandemik ini memang sangat luar biasa sebenarnya. Artinya bukan hanya Indonesia, bukan Tepian Indah, tapi mendunia. Artinya sangat luar biasa kita menanggapi ini. Sejak bulan April awal kita sudah dimasukin oleh namanya pandemik, dan kita selalu dikejar oleh pemerintah yang lebih tinggi bahwa kita harus siap menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan yang memang telah dibuat oleh pemerintah yang di atas. Kita di bawah hanya mengikuti. Dan untuk pencegahan memang kita selama ini sudah membuat semacam edukasi, mungkin baleho, pembagian masker, penyemprotan, itu semua sudah kita lakukan. Dan mengikuti instruksi dari atas, semacam kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kesehatan, semua itu kita liburkan. Semua itu diliburkan sampai menunggu instruksi bahwa pandemik ini sudah hilang dari muka bumi ini. Nah, tapi untuk kegiatan keagamaan, ya alhamdulillah mungkin 1 bulan atau di bulan Juli ini kan sudah mulai dibuka dan sudah mulai dijalankan. Begitu juga dengan kesehatan, pendidikan, pelan-pelan itu sudah berjalan, tapi tidak lepas dari protokol kesehatan, itu selalu tetap diikuti. Dan adapun selain edukasi seperti itu, ada juga mengenai bantuan langsung tunai BLT yang kita serahkan ke masyarakat. Selain BLT mungkin ada
bantuan bansos dari kabupaten ya, alhamdulillah itu semuanya untuk Tepian Indah ini semua bisa kita cover semua. Jadi selama pandemi ini memang banyak bermunculan bantuan-bantuan. Jadi mungkin kalau kita hitungkan mungkin ada 5 pos atau 6 pos bantuan, termasuk BPNT, PKH, ada namanya BST, BLTDD, Bansos, semuanya itu masuk di Tepian Indah. Dan untuk yang menerima bantuan itu sesuai dengan data-data yang kami dapat, kemungkinan kurang lebih 600 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan, cuman berbeda-beda. Ada yang dapat PKH, ada dapat bansos, ada dapat BMT, karena tidak boleh double, tidak boleh tumpang tindih. Nah, jadi untuk pandemik ya seperti itulah untuk saat ini penanganan yang kami lakukan. Tapi pada intinya kami tidak pernah lepas dari instruksi pemerintah yang di atas kami. Mungkin di sini pihak kecamatan. Selama COVID-19 nih, masyarakat 160 atau Tepian Indah sini ada nggak yang pernah ngeluh masalah corona begini? Maksudnya karena semuanya kan serba terbatas. Otomatis kayak orang jualan atau orang mau keluar daerah kan semua terbatas. Ya. Berarti masyarakat sini ada yang pernah ngeluh sembuh bau nggak? Ada yang pernah lapor kah atau bagaimana? Ya. Jadi untuk masalah pandemi ini memang masalah setiap orang yang ada di Tepian Indah, khusus Tepian Indah ini yang sangat terdampak memang saya lihat adalah pedagang-pedagang yang mungkin kalau pedagang di tempat mungkin tidak terkendala, tapi pedagang-pedagang yang ke kebun, pasar malam, nah itu yang menjadi dampak. Dan memang untuk keluhan-keluhan itu pasti ada dan itu banyak. Nah, makanya kita kemarin sesuai dengan instruksi dari pusat bahwa ada namanya bantuan BLTDD. BLT itu adalah untuk menutupi yang pedagang-pedagang tadi dan yang memang layak untuk mendapatkan, termasuk bansos. Nah, dan untuk tadi saya lupa, untuk penanganan pencegahan tadi kami juga melakukan karantina. Artinya karantina itu 14 hari setelah kedatangan tamu-tamu atau masyarakat kita di sini. Karena selama pandemi ini ada yang pulang kuliah, ada yang pulang mungkin dari kota, tapi semuanya sampai di rumah mereka kita karantina mandiri selama 14 hari. Ya alhamdulillah untuk Tepian Indah kita belum ada namanya yang gejala positif ataupun mungkin mendekati untuk COVID-19 ini. Melakukan wawancara mengenai masalah COVID yang berada di Desa Tepian Indah ini. Mungkin bisa perkenalkan dari Bapak dulu, namanya siapa, tugasnya di kantor desa sebagai apa. Saya bernama Aris Paringging, di desa sebagai anggota BPD. Kalau masalah COVID ini ya masih ada rada-rada takut juga kita tuh. Tapi kalau rasa takut itu kita pelihara, ya bagaimana kita mau makan kayak gitu. Bagaimana kita mau makan kalau rasa takut itu kita pelihara? Yang antara takut dengan kita tetap berusaha bagaimana caranya supaya bisa hidup, gitu aja. Jadi untuk tanggapan masyarakat di sini seperti apa itu, Pak? Untuk masalah COVID ini, apa tetap bekerja atau seperti apa? Kalau daerah sini sih normal aja, kalau masalah aktivitas itu nggak ada seperti biasa. Ya sambil itulah berjaga-jaga, tetap waspada lah kalau masalah. Seperti ini Pak, penanganannya itu di desa atau di masyarakat ya. Intinya kan pada untuk mengikuti
anjuran kesehatan yang pertama kan cuci tangan begitu Pak ya. Iya, Tetap harus dianjurkan. Ini perkenalkan, nama saya Irfan Arif. Saya dari mahasiswa Stiper KKN DR 2020 Stiper Kutai Timur. Mungkin yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana kondisi perekonomian di Desa Tepian Indah ini Pak selama terjadi pandemi COVID-19? Apakah ada dampak atau tidak? Kalau dampak sih yang nampak jelas bagi pedagang-pedagang pasar-pasar itu. Kalau yang petani sih nggak terlalu kelihatan. Tidak terlihat Pak ya. Di sini kan banyak perkebunan kelapa sawit Pak. Iya. Itu untuk perkebunan kelapa sawit, apakah ada dampak kayak penurunan harga atau yang lainnya Pak? Atau pembatasan jumlah buah mungkin atau bagaimana? Ya, kalau di perkebunan sih nggak ada pengaruh. Operasi di perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Permisi Pak, Oh ya, silakan. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh ya, pertanyaan apa itu? Namun sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak? Oh ya. Nama saya Silo Haklaping, Ketua RT 06 bertempat tinggal di Desa Tepian Indah. Mungkin ada yang mau ditanya lebih lanjut lagi? Ya, saya ingin bertanya, apa dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan RT 6? Oh ya, dampak dari COVID-19 ini ya. Nah, dampak dari COVID-19 ini membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tepian Indah, sehingga di wilayah RT 06 ini tidak bisa melakukan gotong royong yang seperti dilakukan sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara masyarakat atau ketua RT 6 menghadapi pandemi COVID-19? Apakah lingkungan ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada? Oh ya, sudah tentunya sebagai warga yang baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita harus mematuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar masyarakat selalu mendapatkan kesehatan, yaitu mengikuti aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh, contohnya memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Bagaimana kondisi lingkungan RT 6 selama masa pandemi COVID-19? Kondisi di lingkungan RT 06 ini seperti biasa, selalu melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi tidak bisa melakukan kerumunan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya berkerumun. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama.